Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson Clan. Pada video kali ini saya mau bahas tentang Kimi. Nah, kita ngomongin Kimi. Kalau saya ngomongin Kimi, sebentar. Mungkin nggak sepanjang Feng ya, nggak sepanjang Feng karena waktu Kimi kecil, usia 3 bulan itu sudah sama Mbak Asti, ya sudah nggak sama saya. Jadi ya saya nggak punya banyak kisah yang bisa diceritakan tentang masa kecilnya Kimi. Kalau masa gedenya, masa nakalnya ya ada lah ya. Oke, kita mulai dengan ngomongin Kimi. Nah, seperti video saya yang lalu, saya sampaikan bahwa angkatan Feng itu ada 5 kan, si Feng satu-satunya jantan. Nah, pada suatu hari Mbak Asti pengen punya papis pitbull. Setelah lihat Samson, pintarnya Samson, waktu SWAT, Mbak Asti pengen punya papis pitbull. Nah, tapi waktu itu Mbak Asti bukan orang yang nggak punya anjing ya. Di rumahnya ada Sumo, ada Hugo, ada 2 pokoknya. Yang satu Sumo itu anjing kampung, yang satu anjing mixer Rottweiler. Nah, sudah masuk usia dewasa semua. Nah, kenapa kok pengen papis? Ternyata mamanya ya, almarhum mamanya Mbak Asti waktu itu ulang tahun. Nah, ini si Kimi ini ceritanya jadi hadiah ulang tahun buat mamanya gitu. Nah, Mbak Asti, papanya, mamanya terus ke tempat saya. Tempat saya lihat anaknya Samson. Yang disuka awalnya adalah Tessa. Tapi karena Tessa itu favoritnya anak saya, si anak favoritnya Farel, nggak boleh ternyata. Nggak boleh, Tessa jangan dibawa gitu. Nah, akhirnya sudah pilihannya jatuh ke Kimi karena waktu itu Kimi juga gede ya, dilihat dari kakinya gede, terus badannya juga memang sudah shekel isi gitu. Kimi dari kecil sudah berisi. Nah Kimi jadi anjing yang nakal. Kenapa nakal? Karena dia hidupnya setelah dibawa Mbak Asti itu hidupnya enak. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan Feng, apa yang dirasakan Tessa. Jadi dia tidak mengecap kedisiplinan yang saya terapkan ke Feng dan Tessa waktu itu. Ya. Nah, Kimi waktu itu benar-benar hidup di luar kemiliteran, di luar kemiliteran Samson Clan waktu itu. Jadi memang benar-benar ya happy dia di luar sana karena Mbak Asti cukup memanjakan si Kimi ya. Nah, dalam video ini nanti teman-teman juga akan tahu resikonya jika memanjakan anjing ya resikonya sih macam-macam, tapi yang saya mau kasih contoh di sini nanti tentang Kimi ya, hasilnya begitu. Nah, Kimi itu suka ya nyayangnya mungkin buat saya over ya, karena ya itu tadi Mbak Asti waktu itu masih kuliah, kalau misalnya mau fotokopi apa gitu, keluar bawa mobil gitu, Kimi dibawa, selalu dibawa. Terus kalau Mbak Asti belajar, dinaikin ke meja, ya berantakin gitu dibiarin. Terus suka dinaikin ke kulkas, masuk ke kulkas walaupun nggak dikunci ya, masuk ke kulkas ya supaya dingin gitu katanya. Ya sudah, jadi masa kecilnya Kimi, nakalnya Kimi saya nggak tahu selain dari postingannya Mbak Asti ya, contohnya seperti ini nih. Ya, nakal ya, buat saya nakal karena ya lumrah, wajar. Tetapi kalau itu di Samson Clan mungkin akan banyak koreksi ya, karena bagaimanapun juga kalau dibiarkan mungkin masih kecil, nggak masalah ketika diizinkan untuk berlari-larian di dalam rumah. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, diperbolehkan,
mereka beranjak dewasa, pitbull, wow, powernya ngeri loh, ya. Lah Samson itu dulu ekornya sudah mecahin gelas berapa kali, ya, lewat gitu sambil ngibasin ekor, gelas di meja itu rata semua, hanya ekor, ya itulah. Tidak banyak sekali, tidak banyak kisah tentang masa kecil Kimi. Terus kenapa Kimi bisa sampai ke tangan saya lagi? Ya karena saya berpikir Kimi bisa menciptakan potensi membahayakan lingkungannya. Makanya waktu umur 7 bulan saya tarik lagi ke Samson's Clan. Nah di sini saya tahu bagaimana kalau seekor anjing hidup di luar kedisiplinan Samson's Clan. Dipanggil saja Kimi nggak noleh, jangankan datang noleh aja ndak. Nah teman-teman kan tahu kan, anjing-anjing di sini kan tahu namanya, bahkan saya pernah sharing mematahkan pendapat bahwa anjing itu dipanggil atau mereka tahu namanya itu berdasarkan intonasi gitu. Oh enggak. Kalau intonasi maka ketika intonasinya dirubah dia enggak respon dong. Karena yang terjadi tidak begitu. Contohnya waktu teman-teman lihat video Samson makan, yang makannya satu persatu ya, dipanggil namanya baru boleh makan gitu maksud saya. Itu saya sering kerjain. Di luar kamera itu saya sering kerjain. Habis berdoa gitu kan, waktu bilang amin itu saya bilang mandel, amat, apalagi pokoknya bukan amin. Itu mereka hanya lihat saja, netes terus hanya lihat. Tapi begitu yang dibilang itu amin, mereka tahu itu saatnya. Gitu. Ya jadi saya mematahkan pendapat bahwa bukan intonasi, mereka sanggup kok. Anjing itu sanggup memahami kata. Masa mas? Betul, bisa dan benar-benar bisa. Saya manggil Samson itu dengan berbagai macam intonasi loh, gitu kan. Terus saya mengucapkan perintah itu juga dengan berbagai macam intonasi. Sit. Nah, kalau pas benar-benar Samson tidak dengar gitu sit. Tapi saya sering sekali hanya dengan begini, sit. Dia tahu memahami kata. Sit itu artinya itu, back itu artinya ini, down artinya ini. Nah, ya. Jadi gitu. Ya kembali lagi ke Kimi. Kimi tidak bisa. Dan akhirnya membuat saya harus bekerja keras membentuk lagi dari dasar. Ya seperti itu, seperti mengenalkan namanya. Bagaimana seekor anjing paham namanya. Ya nanti kalau teman-teman males lihat video yang lama tentang bagaimana membuat anjing memahami namanya, ya nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komen, nanti saya bikinin videonya lagi. Karena melatih anjing memahami namanya itu saya sering banget bikin videonya. Yang terakhir kemarin kayaknya di Thor, ya Thor saya bikinin juga. Nah, saya ajari Kimi untuk mengenali namanya. Apapun yang saya ajarkan ke papis-papis waktu itu yang terlewatkan ya, anggap aja Kimi itu sekolah ketinggalan pelajaran gitu, ya harus saya kejar lagi. Dan Kimi bukan tipe anjing yang manja. Kimi jadi manja, jadi lengket dengan saya itu, teman-teman boleh percaya boleh enggak, setelah steril. Kimi itu dulu cuek sekali, tapi tidak tahu setelah steril pulang ke rumah itu manjanya minta ampun. Kayak jadi anjing yang berbeda, manja. Walaupun nakalnya, bengisnya tetap, tapi jadi manja. Sama saya jauh lebih lengket daripada yang dulu. Nah itulah Kimi teman-teman. Dan keahlian Kimi apa? Nah jangan salah. Di video yang lalu saya pernah membuat atau menunjukkan ke teman-teman tentang Kimi bisa enggak gigit ya? Nah itu beneran sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kimi ya. Kimi tidak pernah dilatih seperti itu dan bisa. Nah itu juga merupakan jawaban teman-teman yang selalu menanyakan, mas kalau anjing saya usia segini itu masih bisa dilatih enggak? Ya itu saya tidak bisa jawab iya atau tidak ya, tapi menjawabnya dengan video dulu. Kalau saya bisa buktikan bisa, ya berarti bisa ya. Dan kepintarannya Kimi, walaupun Kimi itu badung, Kimi itu cewek yang nakal. Tentang video yang tadi yang saya bilang ngajari Kimi ada di sini. Nah, walaupun Kimi cewek yang badung, Kimi itu cukup cerdas ternyata, dan kecerdasannya itu saya lihat cukup terlambat. Kenapa terlambat? Ya dulu saya pikir nakal. Dia di kandang tahu-tahu di luar sendiri. Loh kok bisa? Saya nakal, saya marahin.
ternyata saya tarik kesimpulan bahwa itu cerdas loh. Karena yang lain tidak bisa meloloskan diri. Dia sanggup. 3 model kandang yang kita pernah punya dengan sontekan macam-macam, asal tidak digembok Kimi bisa keluar. Makanya dulu saya juluki Kimi Houdini. Ya, Kimi Houdini. Itu terus satu-satunya pemburu tikus di tempat ini ya paling itu aja. Kimi itu ya itulah Kimi ya, walaupun tidak seistimewa walaupun tidak sepinter Samson, walaupun tidak semenonjol Samson ya, buat saya Kimi tetap anjing yang menyenangkan gitu. Kenapa menyenangkan? Ya contohnya satu aja lah yang membuat saya menarik kesimpulan bahwa Kimi itu anjing menyenangkan. Dipeluk itu mau, dikeloni ya, diperlakukan seperti bantal guling itu dia mau. Di sini yang mau cuma Samson, Rex dan Kimi. Ya, kalau Feng lagi dipeluk itu sudah heboh. Genji pun juga gitu. Nanti kalau teman-teman pas ada waktu, ada rezeki, dikasih kesehatan, bisa mampir ke Samson Square, nanti buktikan omongan saya. Baru dipegang aja, Mama Genji langsung ngepleh dan wah gitu. Ya, enggak bisa dipeluk lama gitu, enggak bisa. Gitu ya. Ya jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Kimi ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu masa kecilnya Kimi seperti apa, mungkin akan saya tambahkan di akhir video foto-fotonya Kimi. Itu ya. Mudah-mudahan video ini membuat teman-teman tambah tahu tentang Kimi dan makin sayang sama Kimi. Gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya apa Mas? Ngomongin Rex dong, ngomongin The Alpha ya. Sampai ketemu di video sampai ketemu di video selanjutnya. Samson Clan love you all. Tuhan Yesus memberkati. Biar enggak kami sosok. Dadah. Apakah kau tahu tujuan hidupku? Di setiap langkahku menemanimu. Pernahkah kau tanya apa yang ku rasa saat kau tinggalkan aku di ujung jalan yang sepi, berharap kau kan kembali.